Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita pada minggu yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan, telah kita kaji bahwasanya termasuk yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan disengaja. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah bergerak atau gerakan yang banyak dalam sholat. Juga yang terakhir yang telah kita bahas dalam kajian yang lalu adalah terkenanya najis. Ya, kalau kita dalam keadaan sholat terus badan kita atau pakaian kita terkena najis, yang mana najis tersebut tidak ma'fu, maka batallah sholat kita. Ketiga hal tadi telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Untuk kajian kita kali ini masih berkisar tentang pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Hal yang keempat yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Telah kita ketahui bersama mengenai masalah aurat dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahwasanya auratnya orang laki-laki dalam sholat adalah dia harus menutupi bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut ini adalah auratnya orang laki-laki ketika dia dalam sholat yang harus ditutup, tidak boleh terbuka. Untuk auratnya orang perempuan dalam sholat adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Semua badannya harus ditutup, termasuk kedua telapak kaki juga harus tertutup secara rapat. Kalau auratnya orang yang sholat, baik orang laki-laki atau orang perempuan, terbuka, kalau terbukanya tadi dibuka oleh orang yang sholat tersebut dengan sengaja membuka auratnya, maka batallah sholatnya langsung. Jadi kalau ada orang dalam keadaan sholat, terus dia membuka auratnya disengaja, maka seketika itu juga batallah sholatnya. Kalau dia membuka aurat tidak disengaja, misalnya lupa kalau dia dalam keadaan sholat, atau tidak disengaja, garuk-garuk misalnya, terus terbuka auratnya, maka kalau dia menutup auratnya secara langsung, maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau terbuka terus dibiarkan, maka batallah sholatnya. Jadi perinciannya adalah kalau orang tersebut membuka auratnya dengan disengaja, maka sholatnya seketika itu juga batal hukumnya. Kalau dia membuka auratnya dengan tidak disengaja, kalau ditutup secara langsung, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibiarkan, maka sholatnya batal. Hal ini karena apa? Karena seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Kalau auratnya terbuka, berarti sholatnya tidak sah. Begitu juga jika auratnya terbuka, dibuka oleh angin. Misalnya ada angin berhembus secara kuat, misalnya sampai auratnya terbuka. Kalau aurat tadi itu ditutup secara langsung, maka sholatnya tetap sah. Jadi kalau ada angin berhembus secara kuat, membuka sarungnya misalnya, terus langsung ditutup, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibiarkan terbuka, sampai terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Itu kalau yang membuka adalah angin.
Tapi kalau yang membuka itu hewan misalnya, dibuka oleh kera misalnya, atau temannya bergurau bercanda dengan dia, sedangkan dia dalam keadaan sholat terus membuka auratnya, maka kalau dibuka oleh temannya, maka sholatnya langsung batal. Meskipun ditutup secara langsung menurut pendapat yang mu'tamad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Jadi kalau yang membuka itu angin berhembus kencang terus membuka auratnya, kalau ditutup langsung maka sholatnya sah. Kalau dibiarkan maka sholatnya batal. Kalau auratnya tadi itu dibuka oleh temannya atau dibuka oleh hewan atau anak kecil, meskipun ditutup langsung tetap sholatnya batal menurut pendapat yang mu'tamad. Ini adalah mengenai inkishaful aurah, terbukanya aurah, seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa terbukanya aurat kok membatalkan sholat? Karena jawabnya adalah karena menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Hal berikutnya yang membatalkan sholat adalah al-uklu wasyurbu, memakan makanan atau minum minuman. Kalau ada orang dalam keadaan sholat terus makan atau minum, maka batalah sholatnya kalau dilakukan hal tersebut dengan disengaja. Karena makan dan minum adalah bertentangan dengan sholat. Karena sholat, seorang muslim yang sedang dalam keadaan sholat, maka dia dituntut untuk konsentrasi penuh dan khusyuk. Karena dia dalam keadaan ini adalah sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hal yang bertentangan dengan hal tersebut, maka hal itu adalah membatalkan sholatnya. Termasuk hal yang bertentangan dengan khusyuk adalah bila orang tersebut dalam keadaan sholat terus makan atau minum. Terus makan atau minum. Kalau orang tersebut makan atau menelan sesuatu atau meneguk air misalnya, kalau dilakukan dengan sengaja dan tahu bahwasanya hal tersebut adalah membatalkan sholat, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Meskipun yang ditelan adalah makanan yang sangat sedikit sekali. Misalnya sisa nasi berada di antara giginya. Misalnya dia ketika makan, setelah makan langsung sholat tanpa berkumur terlebih dahulu. Terus di antara giginya itu ada makanan yang tersisa. Kalau dia tahu bahwasanya menelan makanan hukumnya adalah membatalkan sholat, terus dia telan dengan sengaja, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Meskipun yang ditelan adalah sesuatu yang sangat kecil sekali. Begitu juga kalau misalnya dia sehabis makan permen, terus gulanya masih tersisa di lidahnya, terus ditelan. Kalau dia tahu bahwasanya menelan itu adalah membatalkan sholat, maka batallah sholatnya. Nah, terus caranya bagaimana? Ya dikeluarkan. Kalau dia dalam keadaan sholat, terus menemukan di sela-sela giginya makanan, ya kalau tidak ingin bahwasanya makanan tersebut akan masuk ke perutnya, maka dikeluarkan. Atau diambil dengan tangannya secara pelan-pelan, terus dimasukkan ke sakunya. Atau kalau misalnya bercampur dengan ludah misalnya, maka bisa diludahkan, dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Hal tersebut adalah menjaga agar sholat kita tidak batal. Karena membatalkan sholat kalau tidak ada sebabnya hukumnya adalah haram. Karena sholat yang dilakukan adalah sholat wajib. Jadi kalau membatalkan sholat wajib, sholat asar atau sholat zuhur tanpa ada sesuatu sebab, maka hukumnya adalah haram. Kecuali kalau dia menelan makanan tanpa disengaja. Lupa kalau dia dalam keadaan sholat. Terus makanan yang ada di mulutnya tertelan. Atau dia orang yang bodoh tentang hal ini. Dan bodohnya ini bodoh yang bisa diterima, yang beralasan. Atau dalam bahasa Arabnya bodoh ma'dzur, jahlun ma'dzur. Jalun ma'dzur atau bodoh yang bisa diterima dalam hal ini, itu bodoh yang bagaimana? Bodoh kalau orang tersebut jauh dari ulama, tidak mengerti cara-cara sholat dikarenakan karena dia tumbuh mulai kecil jauh dari ulama. Atau dia baru saja masuk Islam, belum mengetahui cara-cara sholat secara mendetail.
Maka orang yang bodoh seperti ini, kalau dia menelan sesuatu ke dalam perutnya, kalau yang ditelan itu sedikit, maka salatnya tidak batal. Tapi kalau yang ditelan itu banyak, maka batallah salatnya. Batallah salatnya. Dan untuk ukuran sedikit dan banyak ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menurut uruf. Ada yang mengatakan bahwasanya sedikit banyak ini diukur dari kalau yang dimakan itu sudah sebesar biji jagung misalnya, maka hal tersebut sudah dikatakan banyak. Kalau ditelan maka apa? Maka batalah salatnya. Jadi kalau yang ditelan itu banyak, terhitung banyak menurut ukuran yang ditetapkan oleh ulama, maka kalau ditelan meskipun dalam keadaan sengaja atau tidak disengaja atau bodoh tentang hukum, maka batalah salatnya. Tapi kalau yang ditelan itu sedikit, kalau dia menelannya tadi tidak disengaja atau dia karena bodoh dengan hukumnya salat, maka tidak batal salatnya. Tapi kalau ditelan dengan sengaja dan tahu tentang hukum bahwasanya menelan sesuatu ketika salat itu hukumnya adalah membatalkan salat, maka salatnya tidak sah, batal seketika itu juga. Batal seketika itu juga. Ini adalah mengenai menelan makanan ketika dalam keadaan sholat atau menelan minuman ketika dalam keadaan sholat. Hukumnya adalah membatalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu kita dituntut untuk khusyuk. Untuk khusyuk dan untuk tenang. Sedangkan menelan makanan atau menelan minuman itu adalah bertentangan dengan kekhusyuan yang dituntut oleh agama. Hal berikutnya yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah hadas. Hadas itu apa? Batalnya wudu. Misalnya kalau dia dalam keadaan sholat terus kentut, maka batallah sholatnya. Atau dalam keadaan sholat terus dia tersentuh dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka batallah sholatnya. Dalam keadaan sholat terus dia kencing, maka batallah sholatnya. Karena apa? Karena syarat sahnya sholat adalah orang yang sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang tersebut dalam keadaan sholat terus berhadas kentut misalnya atau kencing, maka seketika itu juga batallah sholatnya. Batallah sholatnya karena sholat tanpa syarat dan rukun tidak sah. Hal berikutnya yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah al-qahqahah, tertawa. Kalau ketawa tersebut dari ketawa tersebut keluar dua huruf meskipun tidak bisa difaham, maka batallah sholatnya. Hal ini jadi ketawa ini hukumnya seperti bicara yang telah kita jelaskan dalam kajian kita pada minggu yang lalu. Kalau orang dalam keadaan sholat terus ketawa atau bicara, kalau keluar dari bicaranya itu dua huruf saja meskipun tidak bisa difaham, atau satu huruf yang bisa difaham, maka batallah sholatnya. Begitu juga hukum tanahnuh, hukum dehem dalam sholat, atau hukum menangis dalam sholat, atau hukum bersin dalam sholat, atau hukum batuk ketika sholat. Maka kalau hal tersebut dilakukan dengan disengaja, terus dari batuk tersebut atau bersin tersebut atau dehem tersebut keluar dua huruf, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Kalau dilakukan dengan disengaja, kalau dilakukan dengan tidak disengaja, maka tidak batal. Misalnya atau dilakukan karena terpaksa. Misalnya orang dehem tidak bisa membaca Fatihah kecuali dengan dehem. Karena tenggorokannya kering misalnya. Kalau tidak dehem tidak bisa membaca Fatihah, maka dehem ketika dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau tanpa ada sebab, maka dehemnya tersebut membatalkan sholat kalau keluar dua huruf dari dehem tersebut. Maka
Saya katakan kohkoha atau ketawa di sini membatalkan sholat seperti hukum bicara, yaitu kalau keluar 2 huruf dari ketawa tersebut maka batallah sholatnya. Itu kalau dilakukan dengan disengaja. Hal lain yang membatalkan sholat berikutnya adalah taghayyurun niyah. Taghayyurun niyah, merubah niat. Kalau ada orang dalam keadaan sholat, terus dia azam atau berkeinginan untuk keluar dari sholat, untuk membatalkan sholatnya, atau dia ingin untuk keluar dari sholat dengan dikaitkan dengan hal lain. Misalnya dia niat ketika dalam sholat itu terlintas dalam hatinya, kalau seandainya hujan turun, maka saya akan membatalkan sholat saya. Maka kalau dia niat seperti itu, seketika itu juga batallah sholatnya. Jadi kalau ada orang dalam keadaan sholat, terus di dalam hatinya itu niat untuk keluar dari sholat, atau dia menggantungkan niat keluar itu dengan terjadinya sesuatu, misalnya kalau ada telepon maka saya akan membatalkan sholat saya, atau dia bicara dalam hatinya kalau ibu saya datang maka saya akan batalkan sholat saya, maka dengan adanya niat seperti itu dalam hatinya, sholatnya langsung batal. Atau dia ragu-ragu. Ragu-ragu misalnya bagaimana? Kalau misalnya ada telepon berdering, terus dia ragu-ragu. Saya batalkan tidak ya sholat saya? Saya batalkan tidak sholat saya? Maka batallah sholatnya. Karena apa? Karena sholat itu dituntut. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Dalam sholat kita dituntut untuk niat. Dan niat ini harus dilakukan dengan cara hazm. Dengan cara tegas. Jangan ada sedikit keraguan-raguan dalam niat. Jadi dalam niat itu kita harus tegas bahwasanya niat ini adalah niat untuk sholat sungguh-sungguh. Maka niat keluar dari sholat atau niat keluar dari sholat dengan menggantungkan terjadinya sesuatu, atau ragu-ragu dalam niat memutus sholat, maka dengan adanya hal-hal tersebut, hal ini adalah bertentangan dengan niat yang dituntut oleh agama, yaitu niat harus sungguh-sungguh dan benar-benar, jangan sampai tercampur dengan niat yang lain. Maka niat seperti ini bisa membatalkan sholat. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang yang dalam keadaan sholat, terus dalam hatinya itu mau niat keluar dari sholat, maka dengan sekedar niat ini saja batalah sholatnya. Atau ketika dia sholat, hatinya itu berkata bahwasanya kalau datang ibu saya, maka saya akan sambut, saya batalkan sholat saya. Dengan perasaan begini saja, atau dengan niat, atau dengan adanya niat seperti ini dalam hatinya, maka batallah sholatnya. Atau dia ragu-ragu, ada telepon berdering, bagaimana ya? Saya angkat telepon apa enggak ya? Saya batalkan sholat saya apa enggak ya? Nah, dengan adanya niat ragu-ragu seperti ini, maka batallah sholat itu seketika itu juga. Karena seperti yang saya sebutkan, dalam sholat ini dituntut untuk niat secara tegas. Jangan sampai niatnya itu tercampur keraguan-raguan. Kalau tercampur keraguan-raguan seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Hal berikutnya yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah berpaling dari kiblat. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya termasuk syarat sahnya sholat adalah harus menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan sholat, terus orang yang sholat tersebut berpaling dari kiblat, kalau dia berpaling dari kiblat itu dia lakukan dengan sadar, dengan sengaja, maka batallah sholatnya langsung seketika itu juga. Jadi harus tetap dalam posisi menghadap kiblat. Tapi kalau dia sengaja berpaling dari kiblat tanpa ada hal yang mengharuskan dia dengan disengaja dan tahu bahwasanya berpaling dari kiblat itu membatalkan sholat, maka dengan berpaling tersebut batallah sholatnya. Dan yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah berpaling dengan dada. Kalau dia sholat dalam keadaan berdiri, maka dadanya ini berpaling dari kiblat. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri dengan kepalanya, hukumnya adalah makruh seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu.
Jadi yang dimaksud dengan berpaling dengan kiblat ini adalah berpaling dengan dadanya. Dengan dadanya. Nah, tapi kalau orang tersebut berpaling dengan kiblat tidak disengaja atau dipaksa oleh orang lain, misalnya kalau ada teman, naudzubillah, misalnya temannya itu sering gurau atau punya kebiasaan jelek menggoda orang sholat misalnya. Kalau ada orang sholat terus temannya sholat terus dia angkat dia terus dipalingkan dari kiblat, maka kalau dia tidak kembali kepada posisi semula langsung, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia ketika dipalingkan itu langsung kembali kepada posisi semula menghadap ke kiblat, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau tidak kembali, maka sholatnya batal. Ini kalau dia berpaling dari kiblat dipalingkan oleh orang lain. Tapi kalau dia berpaling sendiri dengan disengaja, maka dengan sekedar berpaling saja, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Nah, hal ini adalah jadi hal ini adalah hal yang terakhir yang membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Di sini ada 9. Yang pertama, saya ulang, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua, gerakan yang banyak dalam sholat. Yang ketiga, terkenanya najis. Yang keempat, terbukanya aurat. Yang kelima, menelan makanan atau minuman ketika sholat. Yang keenam, datangnya hadas. Yang ketujuh, kohkoha atau ketawa atau dehem atau batuk dan bersin dalam sholat yang disengaja. Yang kedelapan adalah berubahnya niat. Yang terakhir adalah berpaling dari kiblat. Hal-hal ini adalah yang membatalkan sholat. Untuk masalah berikutnya adalah masalah bilangan adat atau bilangan jumlah rakaat dalam sholat. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wa raka'atus sholawati al-mafrudati sab'a asyrata raka'ah. Yang artinya rakaat-rakaat dalam sholat yang diwajibkan adalah 17 rakaat. Dan ini sudah jelas ya. Karena bisa kita hitung sendiri. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 5 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau dijumlah semuanya, semua totalnya adalah 17 rakaat. Kemudian setelah ini Imam Abi Suja menerangkan mengenai orang yang sakit, yang tidak bisa menjalankan sholat dengan cara berdiri. Bagaimana caranya? Beliau menjelaskan, waman ajaza anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Yang artinya barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, tidak bisa untuk berdiri, karena seperti yang saya jelaskan kemarin, berdiri adalah salah satu rukunnya sholat fardu. Sholat fardu harus dilakukan dengan cara berdiri. Kalau orang tersebut tidak mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, sholat jalisan, maka dia sholat dengan cara duduk. Fa'in ajaza anil julusi, kalau dia tidak bisa sholat dengan cara duduk, sholat mutajian, maka dia sholat dengan cara tidur, dengan meletakkan bagian kanannya ke tanah. Terus waman ajaza, ini saja ya. Jadi waman ajaza anil qiyami fil fardhati shalla jalisan fa in ajaza anil julusi shalla mutajian. Keterangannya secara lengkap adalah kalau ada orang seperti yang saya jelaskan berdiri dalam sholat fardu, hukumnya adalah wajib. Kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sholat fardu dengan berdiri, dikarenakan sakit, punggungnya sakit. Kalau sholat berdiri maka sangat sakit sekali, sehingga dia tidak bisa khusyuk dalam sholat. Atau dokter mengatakan kalau Anda sholat dengan berdiri, misalnya tidak boleh berdiri, punya penyakit yang mana dokter menyarankan kamu jangan sampai berdiri, harus tetap dalam posisi tidur. Kalau berdiri maka penyakit kamu akan tambah parah, atau di sana akan ada penyakit baru. Atau kalau sholat berdiri misalnya dia sholat di kapal, misalnya kalau sholat berdiri maka akan datang pusing, kepalanya akan pusing dan dia akan mabuk misalnya. Nah, seperti dalam keadaan seperti ini, maka diperbolehkan orang tersebut untuk sholat dengan cara duduk. Hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Imran bin Husain, beliau mempunyai penyakit ambeien, sehingga beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke sahabatnya ini, sedangkan dia dalam keadaan sakit, pertama kali yang ditanyakan oleh sahabat yang dalam keadaan sakit ini adalah, bagaimana ya Rasulullah cara sholat saya. Jadi ini adalah sahabat ini adalah sahabat yang memperhatikan masalah agama. Menganggap bahwasanya masalah agama ini adalah masalah yang pertama yang harus dia perhatikan. Karena masalah ini adalah yang berhubungan dengan kehidupannya di akhirat nanti. Kehidupan yang abadi. Maka yang pertama kali beliau tanyakan adalah, bagaimana ya Rasulullah saya sholat. Kalau saya sholat berdiri saya tidak bisa sholat. Maka Rasulullah SAW ketika itu beliau memberikan jawaban, sholli qa'iman, berdiri, sholatnya dengan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau kamu tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin, kalau tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan cara tidur, dengan meletakkan bagian tubuh yang kanan ke tanah, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Nasai, ada tambahan, fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau kamu tidak bisa sholat dengan posisi seperti itu, maka kamu bisa melakukan sholat dengan posisi terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Rasulullah SAW menutup perkataan beliau dengan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang bisa dilakukan oleh hamba tersebut. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama, telah menjadi ijma' para ulama, bahwasanya kalau ada orang tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri, maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Kalau tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka dia boleh sholat dengan cara tidur, dengan meletakkan bagian tubuh sebelah kanan ke tanah, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau tidak bisa, maka dia boleh sholat dengan cara mustalqiyan, terlentang, dengan meletakkan kakinya ke arah kiblat, kepalanya di arah timur. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh para ulama. Cuma dalam hal ini, kapan dia boleh sholat dengan cara duduk? Kapan dia boleh sholat dengan cara duduk? Jawabnya adalah, kalau sekiranya dia sholat dengan cara berdiri, di sana ada masyaqqah. Sulit, ada masyaqqah. Yang mana masyaqqah ini menghilangkan kekhusyuan dia dalam sholat. Kalau seandainya saya sholat dengan berdiri, maka saya tidak bisa khusyuk. Karena saya punya penyakit, punya sakit punggung. Kalau saya berdiri lama, 1 menit saja, langsung saya terasa sakit sekali. Sehingga saya tidak bisa konsentrasi ketika dalam sholat. Kalau seperti ini, maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Atau, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dokter yang bisa dipercaya mengatakan bahwasanya saya bisa mengobati sampean ini kalau memang sampean dalam posisi tidur terus, jangan berdiri terlebih dahulu. Dalam saat-saat ini harus dalam keadaan tidur. Kalau berdiri, maka di sana akan timbul sakit baru, atau penyakitnya akan tambah parah, atau kesembuhannya tambah lama. Dan Bapak akan merasa sakit sekali. Dalam hal ini boleh dia, karena pesan dari dokter seperti itu, maka dia boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dia sholat dengan cara dalam posisi seperti yang saya sebutkan tadi, dengan tidur, bagian badan sebelah kanan menempel ke tanah dan kepalanya di utara. Kapan dia boleh meninggalkan duduk? Kalau seandainya dia sholat dengan cara duduk, maka ada masyaqqah. Yang masyaqqah ini bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholat, baru dia boleh sholat dalam keadaan seperti itu. Dan perlu diketahui, tidak boleh beralih, tidak boleh sholat dengan cara terlentang, kecuali dia tidak bisa sholat dengan cara yang saya sebutkan tadi. Dari berdiri, terus duduk, dari duduk, terus dia terlentang. Terus dia tidur dengan cara menempelkan kanannya badan ke tanah, dengan
posisi kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau tidak bisa itu baru dia boleh terlentang dengan meletakkan kakinya ke kiblat dan kepalanya di arah timur. Nah, ketika terlentang ini harus kepalanya diganjal dengan bantal agar kepalanya bisa menghadap ke kiblat. Kepalanya bisa menghadap kiblat. Nah. Dan ketika sholat dengan cara terlentang atau dengan cara posisi kepala di sebelah utara, kaki di selatan, maka kalau dia bisa melakukan sujud dan rukuknya dengan cara duduk, maka dia harus duduk. Memang dia sholat dengan cara terlentang, tapi kalau dia mampu untuk duduk sebentar untuk melakukan rukuk dengan membungkuk sedikit terus melakukan sujud seperti biasa, kalau bisa dilakukan maka dia wajib untuk melakukan hal itu. Kalau tidak bisa maka dia sekarang melakukan rukuk dan sujudnya dengan cara isyarah dengan pakai kepala. Isyarah dengan pakai kepala. Kalau misalnya tidak bisa menggerakkan kepalanya, maka dia melakukan sholatnya dengan isyarah pakai kedipan mata. Kalau juga orang tersebut sudah penyakitnya sangat parah sekali, misalnya kena stroke, sehingga sampai menggerakkan atau mengedipkan mata saja tidak bisa, maka sholatnya adalah dengan cara menjalankan sholatnya dalam hati. Dan perlu diketahui, selagi dia bisa ngomong, maka semua bacaan yang wajib dia baca dalam sholat harus diucapkan dengan jelas. Tidak boleh dibaca dalam hati. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa mengucapkan bacaan dalam sholat, maka dia boleh membaca bacaan dalam sholat seperti Fatihah dan tasyahud, dibaca dalam hatinya saja. Kalau memang dia tidak bisa mengucapkan pakai mulut, tapi selagi dia bisa mengucapkan pakai mulut, maka dia wajib untuk mengucapkannya pakai mulut. Harus dia bisa mendengarkannya sendiri, seperti yang saya jelaskan dalam kajian-kajian yang lalu. Tapi kalau dia tidak bisa, maka dia cukup mengucapkan bacaan-bacaan dalam sholat dalam hatinya saja. Yang penting dalam keadaan apapun dia wajib untuk melakukan sholat selagi akalnya masih ada. Selagi akalnya masih ada, masih waras, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Kalau misalnya dia adalah orang yang dalam keadaan diikat misalnya, maka kalau dia tidak bisa melepas ikatannya, maka sholat dalam keadaan seperti itu. Nanti kalau sudah lepas dari ikatannya, maka dia mengqadha sholatnya. Ini adalah untuk mengenai sholatnya orang yang dalam keadaan sakit. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar. Ini bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan mulutnya merasa pedas karena habis makan sambal? Apakah sholatnya harus mengulang atau dia sholat sampai pedasnya hilang? Ya, ini dalam keadaan seperti ini yang saya sarankan adalah jangan sampai, kalau memang waktunya masih lama ya, maka saya sarankan jangan sampai sholat terlebih dahulu sebelum pedasnya hilang. Sehingga dalam keadaan sholat dia bisa konsentrasi penuh dengan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa, waktunya sudah mau habis misalnya, dia harus sholat, paling tidak dia harus berkumur, sehingga sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya sudah hilang sama sekali. Adapun rasa pedas saja, yang tinggal cuma rasa pedas saja, tidak ada barangnya di dalam mulutnya, maka sholatnya tetap sah. Kalau memang yang tertinggal cuma pedas saja, maka sholatnya tetap sah. Yang tidak sah itu kalau dia menelan sesuatu ke dalam perutnya, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau sudah hilang semuanya, tinggal rasa pedasnya saja, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi yang saya sarankan, selagi dia dalam keadaan seperti ini, maka jangan tergesa-gesa sholat terlebih dahulu. Hilangkan dulu pedasnya. Kalau sudah hilang dan sudah tenang, baru mengerjakan sholat.
baru mengerjakan sholat. Ada lagi, apa hukumnya sholat menggunakan sarung yang bolong karena kena rokok? Kalau sarung kita bolong kena rokok, kalau bolongnya itu besar, sekiranya kalau sarung tersebut menempel ke tubuhnya, kelihatan warna kulitnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sembrono dalam hal ini. Bagi perokok misalnya, hendaknya dia kalau merokok memperhatikan jangan sampai latunya itu kena sarungnya. Kalau latunya itu kena sarungnya sampai bikin bolong sarungnya, maka kalau bolongnya itu sekiranya besar, sekiranya warna kulit bisa kelihatan, kalau menempel sarungnya kelihatan warna kulitnya, maka kalau dalam keadaan sholat terus sarungnya itu menempel ke kulitnya, maka akan terlihat kulitnya. Kalau terlihat kulitnya, maka batalah sholatnya. Batalah sholatnya karena menutup aurat hukumnya adalah wajib dalam sholat. Dan yang dimaksud dengan menutup aurat dalam keadaan sholat ini adalah menutup warna kulit. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, apa hukumnya membasuh telinga kiri kanan secara bersama? Dalam wudu membasuh telinga itu bersamaan. Jadi membasuh telinga itu dibasuh secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Jadi yang kalau wudu yang dibasuh itu bukan telinga kanan dulu terus telinga kiri, tidak dibasuh secara bersama. Adapun membasuh tangan dan kaki, maka membasuh tangan kanan dahulu. Kita basuh 3 kali, baru kita basuh tangan kiri 3 kali. Jangan kok membasuh tangan kanan sekali, terus tangan kiri sekali 3 kali, enggak. Itu salah. Caranya adalah membasuh tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Begitu juga kaki kanan dahulu 3 kali, kaki kiri 3 kali. Nah, kalau pipi, membasuh pipi dan membasuh telinga, ini dibasuh secara bersamaan. Pertanyaan lagi, bergerak dalam sholat, dalam hadis Nabi SAW pernah beliau membuka pintu lalu melanjutkan sholat. Ini bagaimana? Saya tidak pernah mengetahui kalau di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan sholat terus membuka pintu terus kembali kepada sholatnya. Saya tidak pernah mendapatkan hadis ini, ya. Maaf, saya tidak pernah mendapatkan hadis ini. Mungkin kalau si penanya bisa menyebutkan di kitab apa, nanti bisa saya cari, dan saya ingin tahu derajat daripada hadis itu, apakah hadis sahih atau hadis hasan. Cuma sebatas pengetahuan saya tidak pernah mendapatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan sholat, terus ada sahabat yang mau masuk atau orang yang mau masuk terus membukakan pintu terus kembali kepada sholatnya. Saya tidak pernah menjumpai hadis seperti itu. Pertanyaan lagi, Ustadz menyebutkan kalau kita menelan sisa makanan batal sholatnya. Apa ada dalil hadisnya? Menelan sisa makanan itu hukumnya adalah membatalkan sholat kalau dilakukan dengan cara apa? Dengan cara sengaja dan tahu bahwasanya hal itu adalah membatalkan sholat, baik yang ditelan itu sedikit atau banyak. Hal ini adalah diambil dari hukum yang secara umum, ya. Hukum secara umum di sana Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal yang membatalkan sholat, Yang mana dari hadis-hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap sesuatu yang yunafis sholat atau bertentangan dengan keadaan orang yang sholat, maka hal tersebut membatalkan sholat. Dari hal ini para ahli fikih merumuskan bahwasanya makan dan minum atau menelan sesuatu ketika orang dalam keadaan sholat adalah sesuatu yang bertentangan dengan keadaan orang yang sholat itu sendiri. Ya, dari sini maka para fuqaha mengatakan bahwasanya menelan sesuatu hukumnya adalah membatalkan sholat. Itu adalah
diambil dari hukum yang umum. Secara umum di sana banyak sekali hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis tersebut diambil kesimpulan oleh para ahli fikih bahwasanya kullu syai'in yunafis shalah fahuwa yubtilus shalah. Setiap sesuatu yang bertentangan dengan hay'ah atau keadaan orang yang salat, maka hukumnya adalah membatalkan salat. Pertanyaan lagi, Ustadz, di Mekah banyak yang bukan muhrim, bersentuhan itu bagaimana? Kalau menurut madhabnya ulama kita, ulama Syafi'iyah, menyentuh perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang dalam keadaan ihram, tapi kalau mahram itu orang yang menjadi saudara dekat kita yang tidak boleh kita kawini, itu mahram. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang mana sentuhannya itu kulit dengan kulit tanpa ada penghalang, maka sentuhan ini membatalkan sholat. Maka kalau di Mekah dalam keadaan berdesakan terus tersentuh, orang laki-laki tersentuh dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka batallah wudunya. Kalau batal wudunya, maka batallah sholatnya. Dan dia tidak boleh sholat kecuali harus wudu terlebih dahulu. Dan ini adalah madhabnya ulama kita, ulama Syafi'iyah, madhab yang diikuti oleh orang-orang Indonesia. Nah, di sana ada madhab lain yang mengatakan bahwasanya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan sholat. Dan ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Abu Hanifah. Maka kalau dalam keadaan berdesakan, misalnya dalam keadaan tawaf itu orang yang tawaf harus selalu punya wudu, tidak boleh wudunya batal. Ya. Kalau dalam keadaan tawaf ifadah dalam masa haji yang sangat berdempetan sekali, berdesakan, kalau tidak bisa menghindar dari sentuhan orang perempuan yang bukan mahram, maka dalam keadaan seperti ini kita boleh bertaklid dengan madhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan bukan membatalkan sholat. Dalam keadaan yang sulit seperti ini kita boleh mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Bunyinya, saya mempunyai teman Ustadz, dia tengkar sampai cerai, tapi dia tidur bareng lagi sama yang dicerainya itu. Bagaimana ini Ustadz? Hukumnya tidak boleh. Kalau istrinya itu sudah dicerai, maka istri tersebut hukumnya adalah perempuan ajnabiyah. Jadi harus diperhatikan, kalau ada seorang laki-laki telah menceraikan istrinya, maka istri yang telah dicerai tidak boleh dikumpuli. Kecuali kalau dia niat untuk rujuk kembali. Kalau dia niat rujuk, maka dia mengatakan saya mau merujuk istri saya, baru dia boleh mengumpuli istrinya. Itu kalau tolaknya masih tolak 1 atau tolak 2. Tapi kalau sudah ditolak 3 kali, maka perempuan tadi sudah menjadi perempuan asing bagi dia dan tidak boleh kholwat bersamaan, berdua-duaan, tidak boleh. Apalagi tidur bersama, tidak boleh. Yang penting perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, maka perempuan tersebut untuk suaminya tadi adalah dia terbilang perempuan asing. Maka tidak boleh berhalwat, berdua-duaan, di sepi-sepian tidak boleh. Atau bahkan yang lebih parah lagi kalau tidur bersama, maka jelas tidak boleh. Kecuali kalau dia sudah merujuk perempuan tadi dengan mengatakan bahwasanya saya merujuk kamu kembali, itu kalau tolaknya masih tolak 1 atau tolak 2. Tapi kalau sudah tolak 3, tolak bain, maka sudah tidak boleh berkumpul dan perempuan tadi sudah menjadi perempuan lain. Boleh, tapi harus dengan akad baru dan harus perempuan tadi telah kawin dengan orang lain, dan orang lain suami yang kedua tadi telah kumpul dan telah berkumpul dengan perempuan tadi terus diceraikan, baru boleh dikawini lagi oleh perempuan, oleh laki-laki yang pertama. Nah, sekiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a
wa yarzuqana amalan maqbula wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.